Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Ramadayu dari NIM 25111774170. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2025 kelas A dari Fakultas PSDKU Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini aku akan menjelaskan materi pertemuan 2 literasi digital yang diampu oleh dosen yaitu Pak Aziz Suroni. Jadi di sini aku akan menjelaskan lagi di materi pertemuan kedua ya. Dan di sini judulnya aku bahas sedikit. Yang judul awalnya di pertemuan dua oleh Pak Aziz yaitu judulnya Sejarah Perkembangan Teknologi dan Tren Masa Depan. Di sini aku bahas sedikit tapi maknanya sama ya. Yang dulu jadul, sekarang canggih, mengenal sejarah dan masa depan teknologi. Oke. Selanjutnya untuk set selanjutnya kita akan ke evaluasi perangkat komunikasi di Indonesia. Jadi di sini tuh tahapnya tuh ada 3 ya, dari era awal, era transisi, dan era modern. Untuk era awal dulu kita bahas era awal yaitu dari 1985 sampai 1992. Teknologi NMT 470 atau 450. Untuk ukuran ponselnya sekitar 430 gram ya, jadi lumayan besar ya. Kalau kalian tahu HT dulu itu pakai kayak gitu guys, HT. Jadi besarnya sebesar itu, sebesar HT. Jadi sampai 430 gram. Terus harganya juga mahal. Harganya juga mahal itu sekitar 10 jutaan. Nah, setelah aku baca harga 10 juta di tahun 1985 sampai tahun 1992 itu setara sama harga motor. Jadi orang-orang dulu itu yang beli HP itu, orang-orang dulu yang beli ponsel tuh hanya kalangan-kalangan tertentu seperti pejabat atau pembisnis atau kaum-kaum elit aja, karena harganya juga lumayan mahal ya untuk handphone. Dan untuk baterainya hanya bertahan 35 menit aja. Jadi orang dulu tuh lebih prefer teleponan aja guys, karena kalau dibuat lain-lainnya kan hanya 35 menit ya. Apa yang bisa digunakan handphone dengan jangka waktu sesingkat itu ya, hanya telepon. Untuk zaman dulu tuh hanya telepon aja, dan itu kalau telepon tuh yang genting-genting aja guys. Jadi kalau nggak penting nggak usah pakai ponsel, karena harga baterai di sana lumayan mahal juga ya. Kalau mau nambah baterai juga mahal. Terus artinya pada masa ini HP itu belum bisa menjadi kebutuhan masyarakat umum karena yang mahal juga. Terus menurut masyarakat dulu itu nggak worth it guys. Sudah baterainya sedikit, cuma 35 menit, terus harga motor juga, karena kan lebih prefer beli motor ya daripada beli ponsel, karena sama-sama 10 juta harganya. Terus alat komunikasi itu, mereka dulu menganggap alat komunikasi itu hanya eksklusif aja, jadi yang pakai kaum-kaum elit aja. Terus selanjutnya di era selanjutnya yaitu era transisi, yaitu era 1993 sampai 1999, di mana munculnya teknologi GSM atau 2G dengan kartu SIM, layanan SMS, terus kartu prabayar juga seperti Simpati, Mentari, dan itu tuh mulai populer guys. Nah, pada masa ini tuh muncul kartu SIM, jadi muncul nomor telepon yang bisa dipindahkan ke perangkat lain. Terus selanjutnya ada hadir layanan SMS. Tadi aku sudah bilang bahwa masa awal itu hanya dibuat untuk telepon aja dan tidak ada SMS ya. Jadi di masa ini tuh, masa transisi ini banyak banget perubahan dari yang telepon menjadi tambah ke SMS. Jadi bisa mengirim pesan ya. Terus selanjutnya operator juga mulai menyediakan kartu prabayar sehingga masyarakat lebih mudah membeli pulsa. Akibatnya penggunaan HP mulai menyebar ke masyarakat luas, dan harga HP ini tidak semahal tadi ya, karena kan sudah banyak yang pakai ya. Jadi ada tingkat-tingkat HP-nya, ada yang murah, ada yang mahal. Jadi mungkin orang-orang lebih bisa beli sesuai uang mereka. Jadi kalau yang kalangan tengah bisa ambil di HP kalangan tengah, terus kalangan atas bisa ambil yang model terbaru, atau kalangan bawah bisa ambil di misalnya HP jadul ya. Tapi masyarakat jadi bisa menggunakan HP. Jadi menyebar luas lah tentang handphone ini. Terus yang ketiga yaitu era modern, yaitu era 2014 sampai 2021, di mana implementasi 4G Lite yang membuat video call terjangkau sehingga peluncuran 5G untuk data yang lebih cepat. Sebenarnya untuk era modern ini sampai sekarang ya. Jadi era modern ini tidak hanya di 2021 aja, jadi 2014 sampai sekarang. Nah, untuk yang era modern ini hadir jaringan 4G LED yang memungkinkan internet sangat cepat. Jadi kalau kalian googling, mau kalian video call itu bisa cepat. Dan ini ada layanan baru yaitu video call ya. Itu tambah layanan baru lagi. Jadi misal kalau kalian ngirim SMS lebih cepat, telepon lebih cepat nyambungnya, terus sama video call. Biasanya kalau keluarganya yang jauh di luar kota, ini bisa melakukan video call dan juga internetnya juga cepat banget ya. Terus
orang juga dapat melakukan streaming juga, selain video call, streaming, terus media sosial juga mulai bermunculan, media sosial dengan lancar seperti Instagram dan lain-lainnya. Terus mulai dikembangkan juga jaringan 5G dengan kecepatan data yang jauh lebih tinggi, malah lebih cepat. Jadi misalnya dulu kita upload sesuatu tuh harus nunggu misal sehari atau 2 hari ya. Aku pernah dapat cerita kalau YouTube dulu tuh kalau mau ngupload video YouTube itu harus nunggu 2 hari sehari guys di warnet gitu. Jadi walaupun ada internet dan itu masih lemah ya internetnya, jadi mereka nunggu upload satu video aja itu bisa 1 harian guys. Jadi mungkin kalau yang sekarang itu upload satu video itu bisa beberapa detik aja, bahkan nggak sampai 1 menit ya. Jadi mungkin itu kelebihan untuk era modern ini. Dan sekarang HP itu bukan hanya alat komunikasi, tetapi sudah menjadi alat kerja, hiburan, dan akses informasi. Alat kerja seperti kayak apa ya, untuk kalangan sekarang kan ojek ya, ojek online itu kan dapat kerja dari aplikasi juga. Terus hiburan, misalnya kita lihat lagi sedih terus buka TikTok, itu menjadi hiburan juga. Terus akses internet juga, misalnya kayak kita belajar terus butuh cari referensi atau teori-teori atau jurnal-jurnal, bisa banget langsung melalui internet ya, karena semuanya sudah serba canggih. Oke, terus selanjutnya, slide selanjutnya, kita di sini ada yaitu sejarah kecerdasan buatan AI, di mana kita akan bagi menjadi 3, yaitu 1975 sampai 1989, di mana pengembangan teknik back propagation oleh Power-Bosch, Rumelhart, dan Hinton untuk jaringan saraf natural walk ya. Jadi seperti ini. Mungkin para ilmuwan ini tuh punya metode ya guys. Jadi lebih ke melatih jaringan saraf tiruan, yaitu neural network. Lebih ke melatih jaringan saraf tiruan, terus membuat komputer juga untuk belajar dari kesalahan sebelumnya. Jadi para ahli ini membuat komputer belajar dari kesalahan sebelumnya melalui melatih jaringan saraf tiruan, yaitu neural network. Metode ini tuh menjadi bagian dasar gitu bagi perkembangan AI modern, karena kita mau memperbaiki, membuat komputer belajar dari kesalahan sebelumnya. Terus untuk selanjutnya yaitu tahun 2006 sampai 2009, Andrew Ng memperkenalkan GPU server, sementara Hinton memperkenalkan istilah deep learning, yaitu kalau kalian nggak paham, untuk Andrew Ng ini menggunakan GPU server untuk mempercepat pelatihan AI ya, untuk mempercepat pelatihan AI. Jadi biar nggak lama-lama untuk pelatihannya. Terus Geoffrey Hinton ini memperkenalkan deep learning. Deep learning itu memungkinkan komputer menganalisis data lebih jauh, menganalisis jumlah data lebih besar. Jadi komputer bisa menganalisis lebih besar data dan lebih cepat juga pastinya untuk selesai dalam tahap AI ini. Terus mengenali pola kompleks juga seperti wajah, suara, atau gambar. Jadi yang apa ya, HP itu kan bisa pakai wajah ya, atau Face ID. Nah, bisa pakai Face ID, bisa pakai sidik jari juga, itu bisa dikembangkan di tahun 2006 sampai 2009 ini karena kemajuan deep learning ya. Terus selanjutnya untuk yang terakhir yaitu 2011 sampai sekarang, perusahaan besar seperti Apple, Google, dan Microsoft mulai menerapkan deep learning secara luas ya. Mulai diterapkan ya untuk deep learningnya. Jadi seperti Apple, Google, Microsoft, dari pengenalan wajah, asisten virtual, sistem rekomendasi konten, itu semua diterapkan di tahun 2011 sampai sekarang guys. Jadi kalian bisa Face ID, terus bisa ini sidik jari, terus apalagi ya, asisten virtual di Google gitu bisa banget. Jadi untuk kalian diterapkannya di 2011 sampai 2000 sekarang sampai selanjutnya juga. Oke, selanjutnya materi selanjutnya yaitu pilar industri 4.0 dan teknologi digital. Dimana di sini juga aku lihat di 3 juga, yaitu Internet of Things, IoT, Big Data, Cloud Computing, dan Cyber Security. Nah, di sini aku jelaskan untuk komponen utamanya itu tadi ya, internet, IoT atau perangkat saling terhubung, terus big data itu analisis data dalam jumlah besar, terus cloud computing yaitu penyimpanan dan pengolahan data melalui internet. Terus selanjutnya yaitu cyber security, yaitu sistem keamanan ya untuk melindungi data digital kita. Terus selanjutnya itu ada manufaktur modern dari penggunaan autonomous, robot, simulasi, dan additive manufaktur atau 3D printing ya. Kalau kita bilang 3D printing.
Nah, aku jelasin satu-satu ya. Untuk autonomous robots itu robot yang bekerja otomatis di pabrik. Terus selanjutnya simulasi digital itu kayak pengujian sistem sebelum diterapkan di dunia nyata. Terus selanjutnya yaitu ada additive manufaktur, yaitu yang aku bilang tadi, yaitu 3D printing ya. Itu tuh membuat objek dengan mencetak lapisan demi lapisan. Yaitu teknologi ini meningkatkan kecepatan produksi dan mengurangi biaya juga. Jadi lebih efisien ya, jatuhnya untuk lebih efisien ya. Terus selanjutnya yaitu integrasi sistem, yaitu menghubungkan semua aspek produksi secara digital untuk efisiensi maksimal. Jadi mungkin menghubungkannya dari data produksi, distribusi barang, atau manajemen stok. Jadi dengan integrasi ini perusahaan bisa mengontrol seluruh proses ya secara real time. Oke, untuk slide selanjutnya, transformasi digital dalam aktivitas harian. Di sini aku bagi menjadi 3 ya. Ada penyimpanan, produktivitas, sama finansial. Nah, ini beralih dari yang penyimpanan dulu, yaitu beralih dari kaset atau CD fisik yang mudah rusak ke cloud store yang bisa diakses dari mana saja. Nah, dulu kan kita orang dulu kan sering, kalau kalian tahu ya, orang dulu tuh sering nyimpen CD atau kaset lagu-lagu gitu. Jadi kalau kalian kalau orang dulu mau mendengarkan lagu tinggal setel pakai kaset itu, kaset atau CD itu. Terus biasanya dulu kita kan sering ngumpulin kaset, kalau kalian tahu kaset Padel Pop. Nah, kalau mau lihat film kan kita harus kita harus beli kasetnya terus disimpan untuk buat tonton di rumah. Biasanya orang dulu tuh punya alat untuk nyetel kasetnya gitu, jadi setiap rumah pasti ada. Terus kalau mau lagu-lagu, jadi satu kaset tuh ada beberapa lagu guys, jadi mungkin orang dulu tuh kalau mau nyetel lagu jadi harus beli kaset gitu. Dan untuk beli kaset ini mudah rusak juga ya, karena kan kaset ini kalau disimpan lama-lama itu kayak kayak suaranya makin hilang, terus gambarnya juga hilang-hilangan juga, jadi mungkin gampang rusak, terus mudah hilang juga kan, biasanya lupa naruh di mana, mudah hilang. Terus kapasitasnya juga terbatas ya, kan biasanya satu kaset itu cuma beberapa lagu, atau bahkan satu kaset itu cuma satu lagu. Jadi bahkan juga satu kaset cuma beberapa menit film aja, jadi mungkin lebih menghabiskan uang ya kalau kita beli kaset terus-menerus. Sekarang juga beralih ke menggunakan cold storage. Itu kayak misal kalau kalian mau setel lagu itu kan bisa langsung lewat Spotify. Nah, terus kalau kalian mau nyetel lagu, kalian bisa download aja di Google guys, yang MP3 itu tinggal masuk langsung aja ke penyimpanan, tinggal setel aja lagunya. Kalian mau pilih sebanyak-banyak lagu itu tidak akan hilang ya, karena sudah tersimpan di dalam HP. Jadi mungkin itu lebih bisa diakses di mana aja. Nah, CD tadi kan nggak bisa diakses di mana aja ya, cuman di rumah aja. Nah, kalau sekarang bisa diakses di mana aja. Mau naik motor bisa dengerin musik, atau mau di luar bisa lihat film, bisa banget ya. Terus lebih aman juga dan mudah juga dibagikan ya. Kalau dulu kan CD dibagikan takutnya hilang. Nah, itu tadi banyak juga hilang, itu mudah hilang juga. Terus mudah dibagikan tuh misalnya kalau sekarang kan tinggal kasih file lagunya aja nanti biar bisa diakses seperti itu. Terus selanjutnya yaitu produktivitas dari mesin ketik yang statis ke aplikasi pengolahan kata dengan kolaborasi real time. Sebentar aku jelaskan dulu ya. Untuk produktivitas itu seperti dulunya menggunakan mesin ketik, dokumen hanya bisa diedit satu orang aja. Nah, sekarang menggunakan aplikasi kata online, banyak orang dapat mengedit secara bersamaan atau real time. Contohnya kayak Canva. Kan biasanya kalau mahasiswa kita tuh ada kelompokan ya guys, kelompokan. Terus itu kok edit gitu di PPT. Jadi itu bisa bareng-bareng guys. Jadi semua orang bisa, sampai semua orang ngedit, kan ada bagian-bagiannya masing-masing ya, jadi mungkin edit bagian-bagian masing-masing tapi masuk ke dalam satu editan aja, atau satu file yang mau diedit. Jadi mungkin kerjanya lebih cepat juga, terus kita bisa tahu kinerja teman-teman kita tuh gimana, itu bisa tahu. Tapi dulu tuh nggak bisa, hanya bisa diedit satu orang aja, dan itu menggunakan mesin ketik ya, mesin ketik. Sekarang kan bisa ketik di mana aja, di HP, di laptop, bisa di komputer juga bisa, di mana aja juga bisa. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu finansial, yaitu transaksi tunai yang beresiko kini digantikan oleh digital payment yang otomatis dan berlapis keamanannya. Nah, aku jelaskan dulu ya. Contohnya seperti mobile banking, e-wallet, QRIS, data, SeaBank. Nah, itu kayak aplikasi-aplikasi digital gitu kan, keuntungannya lebih cepat, lebih praktis juga, dan transaksi tercatat otomatis gitu. Terus slide selanjutnya ini yaitu slide yang terakhir, di mana tren masa depan menuju dunia immersive. Yang pertama yaitu metaverse, VR atau AR, menciptakan dunia digital paralel untuk pendidikan dan bisnis yang lebih nyata.
Nah, ini aku jelaskan dulu ya. Metaverse adalah dunia digital virtual yang memungkinkan orang bekerja, belajar, berinteraksi. Nah, menggunakan virtual reality atau VR atau augmented reality atau AR. Jadi pakai VR sama AR. Pengalaman digital akan terasa seperti di dunia nyata. Oke, selanjutnya yaitu Web 3 dan blockchain, memberikan kontrol data penuh kepada pengguna dan mengubah cara bertransaksi online ya. Jadi Web 3 ini generasi baru ya di internet yang berbasis blockchain. Ciri utamanya yaitu penggunaan memiliki kontrol penuh terhadap data, transaksi lebih transparan dan aman, tidak bergantung pada satu perusahaan saja. Teknologi ini diprediksi akan mengubah cara kita bertransaksi dan menggunakan internet di masa depan. Oke, terus yang terakhir yaitu quantum computing, yaitu memecahkan masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan komputer biasa. Misalnya penemuan obat-obatan. Nah, ini quantum computing ini adalah komputer generasi yang baru ya, yang jauh lebih cepat dari komputer biasa. Jadi mampu memecahkan masalah dengan sangat-sangat kompleks. Contohnya kayak penelitian obat, simulasi iklim, terus keamanan data juga. Mungkin untuk simulasi iklim mungkin ya itu yang biasa dipakai BMKG kalau kalian tahu. Terus kayak penelitian obat juga untuk ahli-ahli peneliti itu pakai komputer yang lebih canggih dan lebih menjelaskan lebih kompleks juga untuk kegunaannya ya. Oke. Nah, terima kasih banyak. Mungkin ini sedikit presentasi dari materi pertemuan 2 yang diberikan oleh Bapak Aziz. Dan di sini kita mengetahui bahwa sejarah perkembangan teknologi dan tren masa depan itu semakin berkembang lagi. Kita tidak tahu ke depannya akan semakin berkembang atau bagaimana. Jadi kita mungkin akan melalui juga untuk era-era yang baru di masa depan, yang pastinya teknologi selalu menjadi teknologi selalu menjadi yang terbaik ya, bahkan yang terbaik di dunia ya kalau teknologi itu. Jadi mungkin kita kita tidak bisa hidup tanpa teknologi. Jadi mungkin ini sedikit pengetahuan tentang perkembangan dari awal teknologi sampai sekarang. Terima kasih banyak sudah menyaksikan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.